Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 10 sampai dengan pekan tanggal 16 April tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Saya akan menggunakan chart astrologi barat untuk bacaan kali ini sebagai bacaan utamanya, ditambah nanti dengan mengulas lebih jauh, lebih dalam menggunakan kartu orakel maupun kartu tarot. Nah, kita mulai pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Kita lihat bulan ada di Scorpio. Ya, di Scorpio itu biasanya kita merasa lebih intens ya, lebih emosional karena pengaturnya Scorpio itu adalah Pluto dan Mars. Jadi memang tapi dia di air. Jadi seperti air tetapi sebenarnya ada gejolak yang berada di dalam. Itu penggambaran dari Scorpio. Jadi barangkali kita berpikir mendalam karena ini juga termasuk investigasi penyakit dalam ya, termasuk di dalamnya di sini operasi medis itu adalah energinya Scorpio. Nah, apapun itu di sini bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat itu membuat square dengan Lilith. Kalau di sini artinya adalah ketika kita merasa tidak nyaman dengan situasi yang tidak sesuai dengan comfort zone-nya kita. Jadi kita tuh butuh comfort zone, tapi kayaknya gitu ya, somehow gitu ya, dari zona nyaman kita tuh kita dipaksa keluar, disuruh menghadapi sesuatu yang kita sebenarnya tidak terlalu siap, sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya kayak males banget nggak sih, tapi kayak nggak ada pilihan gitu, tetap harus dihadapi. Itu pada tanggal 8. Ya, apalagi setelah malamnya kita berpikir tentang kayaknya aku pengennya yang hidup tuh gampang aja gitu. Kenapa ya semuanya serba susah gitu. Ini saya ambil hanya energi yang complicated ya, nggak harus seperti ini. Oke. Nah, kemudian tanggal 9 atau hari Sabtunya, bulan masih ada di Scorpio dan oposisi dengan Venus. Juga trine dengan Neptunus. Jadi trine-nya dengan Neptunus ini sesama water sign ya. Jadi membuat kita lebih tenang karena kita bisa diffuse, karena kita bisa membuatnya menjadi nggak cuman gue kok gitu. Jadi ada rasa kadang-kadang kan kita merasa berat gitu ya. Tapi begitu kita melihat orang lain juga merasakan hal yang sama, somehow itu bebannya kayak terbagi gitu ya, diffuse, lepas gitu dari kita. Walaupun sebenarnya masalahnya nggak berubah. Yang berubah adalah cara pandang kita. Dan karena oposisinya dengan Venus, ini membuat kita melihat nilai yang berbeda dari apa yang kita lihat. Jadi kita yang tadinya satu hal tuh kayaknya penting banget gitu ya, penting nggak bisa diubah sama sekali gitu kemarin dan membuat kita stres berat gitu ya, stress out banget gitu. Pada hari Minggu kita bisa melihat dengan cara yang berbeda dari sudut pandang yang lainnya sehingga kita merasa ya udahlah kan kita juga nggak bisa lari dari situasi ini, mau tidak mau kita tetap harus hadapi. Jadi ya apa yang ada di depan itu yang kita ambil gitu. Ada perasaan, ada perubahan seperti itu. Nah, pada tanggal 10 April nih hari Senin, bulan sudah ada di Sagittarius. Nah, ini pada minggu ini dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Tanggal 10 bulan ada di Sagittarius, tanggal 16 bulan ada di Pisces. Nah, ini kan semua di angka besar ya, angka besar. Jadi artinya zodiak atau rumah keberapa? Itu 9, 10, 11, 12. Jadi ini semua adalah menuju pengakhiran. Energinya secara garis besar itu. Jadi hingar-bingarnya sudah kita lewati ya, termasuk kayak mulai diredamnya itu pada hari Sabtu Minggu ketika bulan ada di Scorpio. Nah, hari Senin tuh kita melihatnya udah dengan cara yang berbeda. Jadi somehow perubahan cara pandang di hari Minggu itu kita bawa ke hari Senin, melihatnya jauh lebih karena lebih apa ya, lebih filosofis. Nomor satu karena pengaturnya Sagittarius kan Jupiter. Kita lihat Jupiter itu conjunction dengan matahari dan dekat dengan Chiron. Jadi energinya kan sangat positif nih. Jadi kita berada di posisi yang bisa melihat dengan cara helikopter
ya, helikopter view. Kita udah nggak lagi belibet di bawah ya, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang strategi. Ya, jadi kalau kita lihat peta, itu kita tidak lagi berada di, bayangkan peta-peta jalan gitu ya. Kalau di tengah jalan kan kita cuma bisa lihat lampu lampu lalu lintas, belokan masih di depan gitu ya. Tapi kita nggak bisa perkirakan dari mata cara pandang ketika kita di jalan ini berapa kilometer. Tapi begitu kita lihat Google Map misalnya, kita kan langsung lihat dari helikopter view dari yang jauh. Oh, ini masih 3 meter lagi. Oh, ini masih berapa meter lagi. Nah, cara pandang yang kita seperti melihat Google Map itu yang terjadi pada hari Senin. Jadi kita mampu membuat timeline, kita mampu membuat perencanaan yang jauh lebih teliti, karena kita mampu melihat hubungan satu dengan yang lain, ya kan? Kalau kita di jalanan kita nggak bisa langsung ngelihat hubungan antara titik sini dengan titik sana, tapi begitu kita ngelihat Google Map, oh ini sebelah kirinya ini, oh ini sebelah utaranya apa, kayak gitu ya. Itu kan kelihatannya kalau kita ngelihat lewat Google Map-nya itu. Nah, hari Senin itu dibantu kita melihat semuanya menjadi lebih jelas ya, dengan cara pandang yang lebih tinggi, filosofis, itu karena Jupiter dekat dengan matahari. Namun demikian, Jupiter yang dekat dengan matahari itu sebenarnya juga selain hal positif seperti kita menjadi lebih jelas penerangannya, kita sendiri berada di posisi yang punya tanggung jawab lebih tinggi, karena semua yang berdekatan dengan matahari itu selalu kalah pamor kan. Nah, Jupiter atau pengaturnya si Sagittarius, dan bulan ada di Sagittarius, itu sedang dikuasai tanda petik oleh matahari. Jadi either kita mampu melihat dengan jelas semua, tetapi mungkin ada dari zodiak Leo ya yang lebih dominan daripada kita. Bukan berarti kita kalah ya, tapi kita melihat pada saat itu juga melihatnya tidak nggak perlu gitu loh bertengkar atau berkonfrontasi atau berargumen, tapi kita melihat ini yang penting jalan akhirnya. Ini perkara caranya mau belok kiri dulu baru kanan, atau kita ke kanan dulu baru ke kiri lagi. Jadi tetap ketemu juga. Bedanya paling cuma beberapa meter, tapi semua orang punya kreativitas yang berbeda. Itu is okay. Tapi itu yang kita rasakan pada hari Senin. Jadi mungkin ada perbedaan, tetapi itu tidak membuat kita menjadi kehilangan arah, terutama karena kita fokus pada apa yang paling baik untuk perbaikan dari semua ini. Itu hari Senin. Hari Selasa kita lihat bulan trine dengan matahari, dan matahari conjunction sempurna dengan Jupiter. Ini tanggal 11, tanggal 12. Nah, jadi memang antara 11 dan 12 itu matahari melewati Jupiter. Jadi 11, 12, Selasa, Rabu itu hari yang penting. Ada sesuatu yang berbalik gitu loh. Berbalik, tapi ini in a positive way ya. Saya berharap, apalagi diaktifasi oleh bulan dan dia semi sextile dengan Neptunus. Jadi kalau matahari yang melampaui Jupiter itu adalah ketika tadi pamornya yang tadinya mungkin nggak terlalu menonjol. Jadi Selasa masih kan, tanggal Selasa itu tanggal Rabu, Kamis, Rabunya. Jadi Selasa itu kita ngikutin aja alurnya. Yang penting kita pegang prinsip-prinsip besarnya aja. Prinsip besarnya kita selalu pegang, kita udah tahu kok arahnya kemana, kan udah belajar dari hari Senin kemarin. Hari Rabu kita baru bisa menunjukkan siapa kita atau core-nya kita, itu lebih kelihatan. Memang bertahap karena matahari dan Jupiter kan gerakannya semua pelan. Jadi ini nggak yang ujuk-ujuk, tapi kita merasakan perlahan kita gain power, ya, gain power, lebih percaya diri antara Selasa dan Rabu. Nah, hari Rabu tanggal 12 April bulan sudah ada di Capricorn. Ya, selain gain power dari matahari yang melewati Jupiter, bulan yang ada di Capricorn itu membuat kita juga menjadi lebih self aware gitu ya, lebih alert, lebih siaga. Kita mungkin menjadi lebih stres ya, perasaan kita hari Rabu, Kamis, tapi
kalau saya melihat semua stres yang dikarenakan kita konsentrasi tinggi, itu akan membawa kita loncat jauh, tinggi banget gitu ya. Jadi ambil kesempatan ini terutama pada tanggal 12, saya lihat di sini aja ya. Tanggal 12. Nah, tanggal 12 tuh ketika bulan oposisi dengan Mars nih hari Rabu ya. Hari Rabu matahari melewati Jupiter. Jadi kita kayak nemu kekuatan, kita tahu caranya mengelola diri kita, mengelola tim kita, dan kita berani ya, yang mau ya, berani menghadapi tantangan ke depan. Bulan yang oposisi dengan Mars. Bulan yang trine dengan North Node dan Merkurius siangnya itu membuat kita lebih berorientasi pada masa depan. Berorientasi pada masa depan dan kita perlahan lebih mampu mengatur kata kita ya, menulis dalam bentuk dokumen atau pernyataan yang lebih teratur. Dan ini semua membawa ya pada hari Kamis ya, pada hari Kamisnya kita lebih paham tentang apa yang menjadi keinginan kita hari Kamisnya. Hari Kamis itu seperti kayak kita punya revelation gitu loh. Oh, ini harusnya begini. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan orang lain, saya udah tahu posisi saya di mana. Posisinya dia di mana, apa yang saya inginkan, apa yang ingin dicapai dalam perjanjian ini. Perjanjian ini nggak bisa lepas dari Juno yang conjunction dengan Uranus, dan pada hari Kamis itu diaktifasi oleh bulan dalam transit trine. Jadi ini positif. Jadi sepertinya semakin jelas kita tuh maunya kemana, positioning kita dengan beberapa pihak di luar yang kita antara kompetisi kerjasama itu juga semakin jelas. Ini hari Kamis. Hari Jumatnya tanggal 14 bulan square dengan si Merkurius sudah mulai mendekat dengan, jadi proses tadi yang saya katakan kerjasama antara kompetisi, kolaborasi, maju mundur itu pada hari Jumat itu seperti dipertanyakan kembali. Jadi kan kita sudah sempat sampai pada posisi tahu apa yang kita inginkan, positioningnya kita, tetapi pada hari Jumatnya itu seperti diuji lagi, karena memang tidak bisa tanpa challenge, tanpa ujian. Nah, hari Sabtu tanggal 15 April bulan ada di Aquarius. Jadi ini energi yang alert gitu ya, intelektual alert. Jadi ini hari Sabtu. Kalau saya tidak melihat ini hari yang kita bisa santai-santai banget. Kalaupun kita santai tapi somehow pikiran kita itu sangat aktif ya, atau kita pengen banget ngobrol, terutama merencanakan satu hal ya, dan menginginkan agar ada kesamaan atau kebersamaan di sini, tapi kayaknya nggak mudah gitu ya, karena kita lihat square-nya ini bulan square dengan Merkurius, Uranus dan Juno. Jadi kayak mungkin kita membuat rencana mau pergi kemana pada saat Lebaran atau something like that, pada saat liburan gitu ya, tapi mengatur jadwal itu ternyata tidak mudah. Itu contoh ya, hanya contoh, tapi intinya adalah ini adalah hari dimana kita punya kesempatan untuk bicara, tapi pembicaraannya itu mungkin tidak sepenuhnya smooth ya. Iya, karena bulan juga oposisi dengan Lilith ini semakin menggambarkan kalau mungkin titik temunya nggak terlalu mudah. Nah, untungnya bulan sextile dengan matahari masih conjunction dengan Jupiter, tapi matahari juga conjunction dengan Aries. Jadi saya melihat bahwa
kalau kita bisa lebih lebih let go ya, kita nggak berusaha untuk ngatur orang lain, kita nggak kepingin maksakan sesuatu. Bukan artinya maksa itu jelek ya, tetapi kalau memang tidak bisa diapa-apain lagi gitu kan, kadang-kadang kita pingin menggunakan metode violent gitu ya, coercion coercion, tapi dan itu cenderung terjadi, ya cenderung terjadi kalau dilihat dari chartnya, mungkin itu yang paling banyak yang terjadi, tapi saya dalam posisi mengingatkan, kalaupun kita lakukan pemaksaan tersebut, what do you get gitu loh, what do you get? Yang ada kita tetap irritated ya, orang lain mungkin frustrasi atau kita yang frustrasi karena orang lain sangat sangat maksa, dianya juga nggak suka karena kita ngelawan, tapi tetap nggak bisa ya nggak bisa gitu, atau kita lakukan sesuatu tapi nggak ada kesukarelaan gitu ya. Ini kalau gambarnya sih jelas begitu posisinya, cuman tidak berarti kita tidak bisa keluar dari situasi tersebut ya. Yang penting kita ambil kedewasaan tersebutnya, terutama hari Sabtu ini. Kalau ada perbedaan, kita bawa enteng aja, nggak usah bikin kesel gitu ya. Capek juga lagi kalau saya sih ya. Karena saya sampai pada titik apa sih yang penting gitu ya? Apa sih yang begitu penting gitu ya? Kadang-kadang emang semua segitu pentingnya ya gitu ya. Sampai pada titik pertanyaan seperti itu, tapi sampai titik situ tuh juga babak belurnya setengah mati ya. Jadi artinya udah mencoba untuk memaksakan tanda petik sesuatu, tapi belajar bahwa itu nggak membawa manfaat. Ada manfaat, tetapi kita harus bayar mahal dari manfaat tersebut, mungkin lebih tinggi daripada manfaat yang kita dapat. Itu aja. Nah, tanggal 16 hari Minggunya, bulan udah masuk ke Pisces. Masuk ke Pisces, conjunction dengan Saturnus. Ini termasuk antara heavy dengan tidak heavy, tergantung ya. Jadi yang tidak heavy adalah kita mungkin bisa bersama dengan orang yang dituakan, orang tua, Pak De, Bude, Paman gitu ya, bersama. Dan walaupun kita ngobrolnya nggak terlalu nyambung ya, karena memang beda generasi, tapi somehow karena kita punya background keluarga besar bersama, ini bisa mempersatukan toh gitu ya. Ada pikiran lain, kita nggak harus kayak gini terus, apalagi kalau kita bisa lebih let go seperti yang kemarin ya, bisa lebih let go, maka semua akan baik-baik saja. Tapi ya hard kalau misalnya kita nggak bisa let go, kalau kita masih membawa tadi, bawaannya jadi kesel gitu ya, bawaannya jadi pengen ngatur itu berat ya energinya ya. Jadi berat kalau yang diatur itu a matter of the heart ya. Kalau kita berusaha mengatur sesuatu yang basisnya adalah air ya, itu berat. Kalau kita mau mengatur yang basisnya adalah logika dan yang menerima aturan kita juga menggunakan basis logika, itu paling gampang. Karena begitu logika ketemu logika, itu levelnya dewasa. Kalau air, kemudian kita menempatkan posisi saya lebih senior daripada kamu junior dari saya, maka semua itu ya tadi, either gampang karena masing-masing sudah menerima, jadi udah let go kan, dan itu dianggap sebagai salah satu bentuk cinta, bentuk penghormatan, bentuk penghargaan, ya semuanya menjadi lebih mudah. Tapi kalau kita tidak bisa menerima sebagai bentuk cinta, tanda petik cinta itu tadi penghargaan, penghormatan, itu kita tidak gunakan, maka itu yang ada adalah sakit hati. So be very careful kayaknya, terutama di akhir minggu, minggu depan, itu adalah kemampuan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan, karena itu adalah perkara hati, perkara suka tidak suka, perkara preferensi, pilihan, ya pilihan hati, bukan pilihan logika,
begitu kita bisa sama-sama ya, kalau itu pun masalahnya adalah a matter of the heart, jangan salah, a matter of the heart itu bisa juga dikendalikan oleh pikiran-pikiran itu luar biasa powerful. Tetapi kita harus tahu, pikiran itu tidak pernah mampu mengcontain ya emosi, karena emosi itu bisa meledak. Emosi itu bisa terlukai. Logika itu cuman bisa menyalahkan, tidak menyalahkan. Kalau salah, salah, tidak salah, ya benar, ya benar, titik. Di situ nggak ada emosi, nggak ada rasa terluka. Itu kita bisa, kalau yang sudah pinter manajemen kalbu, ya mampu membedakan mana yang logika, mana yang perasaan, mana yang bisa diatur, mana yang tidak bisa diatur. Apa yang saya inginkan? Bisakah saya mendapatkan sesuatu tanpa harus gitu ya, terpengaruh oleh hal-hal yang di luar tujuan utama saya gitu ya. Jadi saya bisa membedakan, oh ini cuman keinginan yang temporary, oh ini cuman pendapatnya dia, nggak perlu didengarkan. Kalau kita udah bisa sampai situ, semua rasanya smooth ya. Smooth operator itu adalah orang yang mampu menggunakan intelektual logika untuk menjalankan satu hal. Smooth operator itu bukan berarti dia nggak pakai perasaan, tapi dia mampu melihat perasaan sebagai variabel yang bisa dikendalikan. Nah, smooth operator kalau ditunggangi oleh niatan yang negatif itu namanya manipulatif, ya. Sebenarnya sama-sama manipulatif kalau kita juga punya agenda lain gitu ya. Tapi kalau positif itu biasanya ditandai dengan compassion dan berfokus pada compassion itu mendengarkan perasaan orang lain ya, dan tidak memaksakan, tetapi tahu caranya persuasi, tapi tetap tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan. Jadi kayak orang tua yang bijaksana itu smooth operator kalau dia punya pengalaman, tahu caranya menggunakan powernya dia sebagai orang tua, sebagai senior terhadap anak muda. Jadi kayak dia punya power, dia punya kesempatan memberi nasihat kepada orang yang lebih muda. Itu nggak ada yang salah ketika memberi nasihat, apalagi kalau yang muda juga kemudian dia menggunakan cinta, tanda petik penghargaan kepada orang tersebut. Dia punya power yang besar untuk mempengaruhi. Nah, kalau kemampuan mempengaruhinya itu adalah niat baik ya, dan diterima sebagai niat baik, maka semua akan berjalan dengan cinta. Ya, isn't that beautiful? Hanya kalau kita mampu untuk mampu fokus pada tujuan akhir, let go, tidak mudah terpengaruh, dan kitanya sendiri percaya diri. Jadi apapun yang dibilang sama orang tua ke kita tuh tetap punya pijakan, kita punya kisi-kisi tentang diri kita sendiri. Define discontent ini adalah perasaan tidak puas, tapi adalah perasaan tidak puas yang membawa kita punya kebutuhan untuk melakukan perubahan. Karena kita nggak puas. Kalau tidak puas itu kan rasanya seperti kayak kita berada di luar ruangan, kita kepanasan, kesumuan ya, kegerahan ya. Bukan panas yang panas, tapi gerah gitu, gerah. Kita kan rasanya nggak kepengen terlalu lama di situ. Kita ingin segera mencari ruangan, mencari tempat yang lebih nyaman, kayak gitu. Define discontent itu seperti itu. Jadi memang situasi yang kayak diberikan pada kita dikasih sense, ini nggak enak ya. Nggak enak di sini, lagi pula nanti kamu keringatan, tenaga kamu habis, mungkin kamu akan nggak kuat, kamu kalau kelamaan bisa pingsan. Makanya kayak kita dikasih perasaan tidak enak sebelum kita pingsan, supaya kita bergerak ke tempat yang lebih suportif kepada badan kita, supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan. Itu kan badan kita tuh ajaib banget gitu loh, bisa ngasih alarm kepada kita, jangan di sini nggak enak, jangan di situ nggak enak. Tapi jangan kita lihat sebagai komplain, tetapi sebagai indikasi bahwa kita perlu untuk bergerak, something like that. Nah, kalau define discontent nomor 12, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 itu adalah koordinasi, komunikasi ya. Kita lihat, winter falls upon us, so spring can bring new growth. Cry the tears, allow the longing, sadness bring surrender, and deep desire to be free. Jadi
winter atau dingin atau cold gitu ya, mungkin ini bisa diarti katakan atau dianalogikan dengan sikap dingin orang lain, itu membawa kita pada musim yang berikutnya, spring, sehingga ketika musim berikutnya kita berkembang, karena kita udah tahu, udah pernah ngerasain diperlakukan atau memperlakukan dengan dingin, dan kita tahu konsekuensinya apa, sehingga next time ketika spring datang itu ada perubahan di diri kita. Kalau kita sedih, nangislah, cry the tears, allow the longing, biarkan kita merasa kangen, kita dibiarkan diberi perasaan kangen luar biasa, membuat kita miserable gitu ya, nangis terus barangkali ya. Sadness bring surrender, kesedihan kita membuat kita let go. Jadi kalau kita nggak let go kan kita rasanya ingin memiliki, semuanya ingin dimiliki, kita menjadi serakah gitu loh, rakus, kita ingin semuanya, which is nggak semuanya bagus buat kita ditarik dari hal yang memang bukan milik kita. Dan itu membuat kita sedih luar biasa. Tetapi ketika kita sedih, kita menjadi let go, dan a deep desire to be free, dan membuat kita, kan kalau kita kangen banget pada sesuatu gitu ya, kita kangen orang, mungkin kekasih kita yang sudah nggak ada gitu ya, atau sudah pisah dengan kita, itu kan kangen setengah mati, rasanya masih luar biasa ya, itu udah campur-campur banget itu rasanya, sedih, marah, rindu, cinta, dan lain sebagainya. Biarkan menangis, biarkan kita merasa kangen, biarkan kita merasa menderita, miserable ya, untuk beberapa waktu, sampai kita mampu let go. Sampai kita let go. Ketika kita let go, kita merasa, ini kan emang gak penting-penting banget, ternyata dia gak sepenting itu, ternyata ada yang lebih bagus, ternyata. Nah, itu hanya dimungkinkan kalau kita pernah ngalamin kangen yang luar biasa, sampai kita, ya udahlah, mungkin nggak gitu pentingnya ya, sehingga kita ingin membebaskan diri dari kebutuhan tersebut, cravingnya tersebut. Ini benar-benar craving dalam arti kata, kalau adiksi itu seperti itu. Ketika kita sakau gitu ya, rasanya kan habis-habisan, tapi harus dibiarkan sakau. Dan pada saatnya ketika badan itu secara fisiologis sudah kembali menemukan keseimbangan, maka dia terbebas, dia tidak lagi butuh. Dan kalau sudah tahu menggunakan lagi apapun yang menjadi adiksi tersebut, itu akan membawa kebahagiaan sementara, tapi kemudian menjadi tergantung, dan ternyata kita tidak mampu menggantungkan diri pada hal tersebut. Banyak hal di dunia ini yang membuat kita mudah tergantung selain dari yang maha kuasa ya. Duit, cinta, duniawi, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu kita craving, benar-benar craving. Tetapi kayak kita diajarkan, kan kita dikembalikan ke tempat yang sama. I'm so philosophical, so philosophical. Jadi memang ini energinya Sagittarius, saya mulai kerasa sekarang ya. Jadi kita memang kayak diajak berpikir, emang segitu pentingnya, itu tuh kerasa sekali sekarang pada minggu ini. Dan ini keluar di sini. Nah, kalau dari Lenormand 3 kartunya, kalau penggambarannya rumah itu kan kita menjadi nyaman, di zona nyaman ya, di zona nyaman. Ini juga jelas ya, ini zona nyaman kita, pintunya kebuka tapi kita maunya di dalam. Somehow kita yang masih di dalam itu kayak ngerasa tadi kegerahan, somehow kita seperti ingin keluar. Nggak ada orang yang menghalangi, pintunya kebuka, nggak ada. Tapi yang menghalangi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita nggak pengen keluar dari comfort zone-nya kita, walaupun nggak nyaman ya. Jadi kuncinya kita, apakah kita berani untuk mengambil tantangan tersebut. Somehow apapun yang kita ambil gitu ya, keputusannya, dan mungkin keluar dari situasi itu, ada keberuntungan di depan. Jadi masih define discontent tadi. Sekarang ya di sini ascension.
Your energetic field is in a state of change and expansion. Ini juga sama ya tadi, energi Sagittarius, Capricorn masuk ke Aquarius dan Pisces. Ini memperluas, semakin tinggi semua ya. You have begun to vibrate at higher levels as your consciousness moves more in alignment with your higher self. Nih higher self-nya sepertinya perlu di bold ya, ditekankan. You are one of the forerunners working towards ascension to raise the consciousness of the planet. Jadi kita termasuk pionir, orang yang pertama, orang yang membuka jalan untuk pikiran yang lebih tinggi. It's very clear. Di situ itu saya hanya membaca apa yang ada di depan saya. Nah, 3 kartu dari Crystal Angel Oracle. Nomor 1, give it to go. Give it to God. Take a deep breath and on the exhale, release the situation to God for healing and answers. Jadi ini ketika kita stres, ketika kita belum bisa melepaskan, ya ini cara melepaskannya adalah tarik nafas panjang dan perlahan sambil membuang nafas, lepaskan situasi ini, berikan situasi ini ke alam, ke universe, pada pemilik universe, pemilik semesta untuk healing, supaya kita mendapatkan ketenangan tersebut, karena selain kita menjadi tenang, kita mendapatkan jawabannya. Ini kartu current situation-nya. Jadi kalau ini adalah kartu sebenarnya previous event, kita udah tahu caranya membebaskan diri dari tekanan yang luar biasa. Nah, turquoise ini spiritual path, ini kembali jadi konsisten, memang ya, konsisten. Your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. Jadi ketenangan kita, kemampuan kita untuk melihat sesuatu lebih jauh, lebih tinggi, membuat kita menjadi lebih spiritual, mampu melihat jalan ke depan, membuat kita mampu membuat keputusan yang penting untuk kehidupan kita. Jadi keputusan itu dibuat pada minggu ini. Nah, near future-nya adalah prosperity. Isn't this very beautiful? Near future-nya adalah there is a positive shift in your flow of divine support. Jadi let go, ya, let go. Ambil jalan yang strategis, karena spiritual itu levelnya beda-beda. Menurut saya itu juga spiritualitas itu nggak bisa kita ujuk-ujuk loncat langsung ke yang sangat abstrak, nggak bisa. Semua sampai ke titik abstrak, sama semua jenis kesenian ya, nggak bisa langsung abstrak. Jadi newbie gitu ya, baru belajar art langsung ke abstrak itu nggak bisa. Dia harus belajar naturalis dulu, belajar garis-garis, cahaya, pencahayaan, kemudian logika gambar itu harus dipelajari dulu, baru kemudian setelah dia punya feelingnya masuk ke level yang abstrak. Kalau abstrak dari awal semua nggak masuk akal, dia nggak akan bertumbuh. Nah, ini termasuk yang itu. Kemudian prosperity ada di depan dengan kita mampu belajar lebih jauh. Ini dari wisdom. Avalon ada 5 kartu. Current situation-nya ini the dog, ini adalah loyalty, sincerity, unconditional love. Ini very clear ya, it's very cute dog ya, ini so cute ya. Current situation-nya adalah kita loyal pada satu hal, satu orang, satu gagasan, satu prinsip. Nah, your expectation-nya itu adalah deception atau wisdom. Mungkin saya ngambilnya wisdom-nya ya. Deception itu adalah ketika kita tahu bahwa kita punya master, tanda petik, karena ini gambarnya anjing ya. Jadi anjing tuh punya master, selalu dia punya satu untuk dia menggantungkan diri gitu ya. Kita juga punya semua, dan mudah-mudahan yang kita gantungi itu hanya yang maha satu ya. Nah, tapi anyway, kita tahu bahwa deception-nya ya, bahwa apa yang terjadi pada kita, seberapapun kita pikir ini unlucky gitu ya, tidak beruntung, tapi sebenarnya pada akhir dari semua cerita ini kita tahu bahwa kita tuh lucky, nggak pernah unlucky.
Hanya saja kayaknya pada periode tertentu itu deception. Barangkali kita memang sedang dihentikan untuk jalan kesasar. Kita udah kesasar, jalannya udah kejauhan, jadi kita dibikin tidak beruntung sehingga kita bisa dikembalikan tempat ke jalan yang sebenarnya. Atau kita melihatnya dengan cara yang bijaksana, something like that. Nah, itu kan dari awal tuh kita udah tahu. Jadi dua kartu ini, current situation sama your expectation, tuh kita tahu. Jadi kita udah yakin bahwa kita bisa menggantungkan semua kepada yang maha satu gitu ya. Dan kalaupun kita merasa bahwa pada saat ini hidupnya itu tidak sepenuhnya yang hingar-bingar sangat wah gitu ya, tapi kita tahu kita sedang diarahkan ke jalan yang benar, atau kita sedang diajarkan untuk menjadi bijaksana. Nah, hidden influencesnya, jadi apa yang sebenarnya sedang berlangsung yang kita tidak bisa lihat pada saat ini adalah kita sedang dibikin pinter, kita sedang disembuhkan dari mungkin perasaan tertentu tersebut ya. Craving, kalau saya melihatnya craving yang dari tadi tuh kayak kita tuh ingin sesuatu tuh yang benar-benar yang nggak bisa ditahan lagi gitu. Nah, advice-nya independence, let go. Independence, healthy boundaries, cuekin aja lagi. Kita tahu kapan mengatakan emang itu urusan saya ya, emang itu tanggung jawab saya semuanya ya, kan enggak lah. Dia apa tanggung jawabnya? Dia kan juga orang yang punya bawaan tanggung jawab sendiri, kebutuhan dan tanggung jawab sendiri. Kalau dia nggak happy, apakah tanggung jawab saya untuk membuatnya dia happy? Lah, happy itu kan adanya tombolnya di dirinya dia, bukan di diri saya. Kenapa jadi saya yang harus jungkir balik hanya untuk membuat dia bahagia? Kalau dianya itu adalah anak kecil bayi, itu masih masuk akal. Kalau dia orang dewasa yang sudah punya kemampuan untuk melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri, punya tanggung jawab yang sama besar dengan kita, kenapa jadi kita yang harus jungkir balik untuk membuatnya dia bahagia? Oh enggak, sorry ya, itu bagian kamu, bagian saya sendiri, nggak bisa dicampur-campur seperti ini. Independence kucing dengan cara pandangnya, emang urusan saya ya, seperti itu. Somehow itu yang muncul. Kemudian possible outcome-nya ketika kita mampu menjadi independen ya, bahwa setiap orang masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri, maka kita bisa menjadi man, authority, male sexuality, energy, things pertaining to below, justice ya. Dan ini energi maskulin, tetapi karena ini adalah bacaan untuk semua gender, untuk umum, maka kita ambil energinya aja, bukan jenis kelamin fisik ya. Jadi otoritas ya, maskulin itu otoritas. I know what I want, I will do as I want ya. Kemudian apa yang penting dari the king ini sendiri, selain I know what I want, saya ini bukan energi yang sembarangan karena dia the king ya. I know what I want itu bisa di level yang rendah ya, prajurit itu nurut. Ini enggak hanya prajurit, ini the king. The king itu adalah saya tahu apa yang saya mau, saya tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh. Saya tidak melanggar sesuatu yang memang bukan punya saya, bukan hak saya. Justice. Kenapa? Karena walaupun dia punya kekuasaan yang besar, king yang sebenar-benarnya king, apalagi di sini ada kebutuhan akan dibawa menjadi wisdom, maka dia tahu apa yang disebut dengan justice dan apa yang boleh dan tidak boleh. Karena masing-masing kalau kita melakukan sesuatu walaupun bisa, tetapi selalu membawa konsekuensi, dan konsekuensi negatif yang kita sudah mampu foresee, kita melihat envision ke depan, kita tidak menginginkan konsekuensi itu datang kepada saya, maka saya mengendalikan tindakan saya supaya tidak mendapatkan konsekuensi yang negatif. That's the real king. Are you a real king? Nah, ini tarotnya yang 4 kartu seperti biasa. Wow. Ini tadi adalah matahari yang conjunction dengan Jupiter. Jadi kalau saya melihat ini
Ini kan matahari strength. Ini energinya Leo, pengaturnya Leo matahari. Instinctive drives, inner strength, survival, courage, keberanian, matahari gitu loh, bold banget, terang benderang, dia datang semuanya menjadi jelas. Ini energinya. Ini mungkin energinya kita juga ya, karena tadi ya bulan dan Jupiter itu sedang bersaing sebenarnya. Bersaing itu dua-duanya adalah planet besar ya. Semuanya disebut planet kalau di astrologi. Matahari jelas bukan planet, dia bintang, tapi kalau di dalam astrologi semuanya planet gitu ya. Challenge-nya sudden shock, distraction, questioning beliefs, chaos. Jadi kalau menurut saya, sebentar, dengan adanya kejelasan ya, ketika kita masuk situ, kemudian kita juga melihat mana yang chaos, mana yang harus berubah. Dan di sini advice-nya adalah wish fulfillment, contentment, overindulgent host. Oke. Jadi sarannya adalah lihat kembali ke diri kita. Apa yang hati kita inginkan? Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang membuat diri kita puas? Apa yang membuat diri saya menjadi tuan rumah, host, menjadi tuan rumah buat hidup saya sendiri? Saya tidak membiarkan orang lain itu menjadi tuan rumah di kamar saya pribadi, ya, seperti itu. Nah, itu tadi sarannya, outcome-nya adalah fairness, balance, ethics, law, accountability. Jadi jelas gitu ya, fairness, semua bisa diukur. Jadi energi kita menjadi benderang, menjadi apa adanya, menjadi jujur dan bold ya. Matahari, the strength udah kuat. Dan the strength itu menunjukkan energi cinta setelah belajar tentang penindasan. Cinta setelah belajar tentang kemampuan untuk menjadi abusive. Either kita jadi korban atau kita yang mengambil haknya orang lain, tapi kita datang dengan cinta karena energi strength. Dan ini adalah kartu major arcana. Dengan kita berani bold ya, ada hal yang bisa berubah. Semua yang bisa berubah menjadi terlihat. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Tapi kita makanya perlu jadi bold ya, jadi bold. Dan kalau kita udah jadi bold, apa yang kita perjuangkan? Kesejahteraannya kita. Apa yang membuat hati kita content? Yang membuat hati kita terisi. Sehingga apa yang terjadi? Justice. Jadi sekarang jangan ambil posisi saya karena memikirkan kamu, saya akan mendahulukan kamu, dan kita berbohong pada diri kita sendiri. Ini bukan saatnya seperti itu. Mungkin ada saatnya seperti itu, tapi bukan minggu ini. Minggu ini mengatakan apa adanya. Apa adanya. Kenapa? Karena mungkin orang lain juga akan berpikir sama. Dengan kita merefleksikan apa yang menjadi kebutuhan kita, orang lain juga akan terpancing untuk mengatakan kebutuhannya. Mungkin akan terjadi konflik. Ya, gambar the tower. Tapi masing-masing menjadi mengerti apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Tidak hanya diri sendiri, tapi orang lain juga. Sehingga kita bisa positioning. Positioningnya melihatnya menjadi justice. Oh, this is your part, this is my part. Itu responsibility kamu, ini responsibility saya. Dan kita bisa jalan masing-masing happy, ya, 9 of cup. Nggak perlu cakar-cakaran, masing-masing jalan, nggak perlu saling mengganggu satu dengan lainnya. It's very clear, no? So nice kartunya. Kalau terakhir, contacting your spirit guys, your guides are telling you, today, tell yourself, in every present moment, I choose to be joyful. Just be happy all the time. Ini mungkin kalau menurut saya ini udah sering keluar, tapi kita sering lupa, makanya sering diingetin. Kadang-kadang kita nggak sengaja dengan situasi yang kompleksitasnya tinggi, yang rumit gitu ya. Kita tuh jadi bundet sendiri, dan ketika kita udah bundet sendiri, kita diingatkan untuk joyful. What is joyful? Ini sarannya, 9 of Cups. What do you need?
Tell them boldly. Tell them, don't be shy. Don't be shy. Kenapa? Karena kita perlu untuk belajar menjadi independen sehingga kita mampu mengendalikan diri kita seperti king. Kalau kita bold dan ternyata hasilnya adalah tidak sesuai dengan keinginan kita, biarkan kita menangis. Biarkan dia menangis. Biarkan dia bersedih. Kita tidak perlu menutup-nutupi. Sekarang bukan minggu untuk menutup-nutupi matahari dan Jupiter conjunction. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yang ada nanti malah misunderstandingnya makin kian kemari, nggak karu-karuan. Ya, nanti kalau kita nonton film seri, drama seri itu misunderstanding kan itu utama tema dari drama seri itu kan itu. Tapi dalam kehidupan ya itulah misunderstanding. Misunderstandingnya akan berkepanjangan, nggak ada ujungnya, dan nanti makin mahal. Karena apa? Makin mahal, waktunya makin panjang kita nonton kalau drama seri, no? Jadi biarkan menangis, biarkan merindu, supaya perasaan lubang di hati itu membuat kita tahu caranya let go, berserah diri, dan kita melepaskan diri dari craving tersebut. Kenapa? Apa sih yang paling penting? Yang paling penting itu bukan semua tadi, bukan gantungan kita yang macam-macam itu, gantungan kita hanya satu. If you know what I mean. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.